dance through the highways, and on we'll go. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas lagi sebuah aplikasi Gcam di HP Oppo A92 ya. Oke, untuk HP Oppo A92 ini sudah memiliki 4 butir kamera ya. Dan untuk port kamera 2 apinya HP Oppo A92 ini sudah support ya. Jadi kalian bisa langsung aja install aplikasi Gcam secara langsung ya, tanpa root, tanpa UBL, tanpa TWRP juga sekalipun ya. Ini Oppo A92 yang saya gunakan versi Android 10 ya, atau versi Color P7.1 ya. Dan RAM yang saya gunakan adalah RAM 8 GB ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Kalian yang belum subscribe dulu channel ini sekarang juga secara gratis ya. Di sini untuk info kamera yaitu Nikita versi 7.1.4. Kalian bisa download aja di link deskripsi secara gratis ya. Oke, dan untuk perizinan seperti biasa kita izinkan semua untuk mengakses ke perangkat kita. Lalu kita sebelum menggunakan Gcam-nya kita pasang dulu config-nya ya. Untuk link download config-nya ada di deskripsi juga ya. Oke, lalu kita pilih ke tanda panah di atas, lalu pilih settingan atau gambar gear ini ya. Oke, lalu scroll ke bawah ya, paling bawah kita pilih konfigurasi ya, maaf. Setelah pilih konfigurasi lalu pilih simpan ya. Oke, simpan, beri tanda aja sesuai nama kalian aja ya, atau sesuai keinginan kalian ya. Saya contoh ini pakai nama sendiri. Oke, saya asli Sunda. Oke, di sini pakai nama sendiri, Asad Munawar. Dan kita kembali lalu pilih file manager. Diharuskan config-nya udah terdownload ya. Oke, lalu kita pilih file manager dan pilih file. Lalu di sini pindahkan file config yang tadi sudah di-download. Nah, di sini untuk config-nya kita pindahkan ya, atau kita salin ke file Gcam. Ini file Gcam, pilih config 7. Oke, di dalam file config 7 ini kita pindahkan file config yang sudah di-download tadi ya. Oke, kita tampilkan, dan ini hasilnya sudah dipindahkan ya. Oke, yang tadi kita simpan di aplikasi Gcam-nya bisa kalian hapus aja ya. Oke, dan selesai ya penempatan config-nya. Lalu kita setting config-nya gimana? Lalu kita pilih tab 2 kali di bagian ini ya. Oke, lalu pilih config yang tadi kita sudah di-download, lalu kembalikan atau restore. Nah, di sini config atau settingan Gcam ini sudah terpasang ya, pakai config yang tadi kita download. Oke, sambil record kita coba untuk kamera utama, kamera portrait, kamera mode malam, video, dan lainnya ya. Kalian bisa simak video ini sampai tuntas. Oke, di sini untuk hasilnya sangat memuaskan ya, dan untuk hasil gambarnya sangat jernih, fokusnya sangat bagus ya dibandingkan dengan kamera bawaannya. Oke, kita coba untuk foto potret seperti biasa, dan ini hasilnya. Kalian bisa nilai aja untuk hasil gambar di Gcam ini ya.
kita coba lagi untuk mode malam. Ini tanpa astrofotografi ya. Oke, di sini untuk mode malamnya kalian bisa pilih aja ya perbandingannya. Dan kita coba matikan lampu di area tempat yang gelap. Oke, di sini sudah mati lampu, lampunya sudah dimatikan. Oke, lalu kita red. Jangan goyang seperti biasa. Oke, di sini hasilnya kalian bisa bandingkan aja ya. Sebelumnya sangat gelap banget. Dan kita coba untuk ultra wide di mode malam apakah work atau enggak. Oke, di sini hasilnya work juga ya, atau berhasil tanpa power close juga ya untuk mode malam ultra wide. Oke, dan di sini pilihan-pilihan di gamenya sangat banyak juga ya, dan untuk videonya juga support 4K frame per detik 60 fps ya. Oke, kita coba untuk video di aplikasi Dcam ini. Oke, di sini support ultra wide juga ya untuk videonya, dan di sini untuk makronya juga support ya, tanpa power close ya, untuk menggunakan video. Untuk video dan kamera juga ya. Oke, kita coba untuk videonya, kita tes. Ini full HD ya dengan 30 fps. Full HD 30 fps sudah stabil ya, apalagi 4K 60 fps bakalan stabil banget ya. Oke, kalian bisa lihat hasilnya di samping. Di sini hasilnya juga sangat mulus banget ya, tanpa ada lag-lag sama sekali. Oke, kita coba di malam hari pakai mode astrofotografi ya, di luar ruangan di tempat yang gelap juga. Nah, di sini hasilnya perbandingannya sangat jauh beda ya. Oke, dan ini hasilnya sangat tajam, sangat cerah banget ya untuk mode astrofotografi. Dan kita mode malam tanpa astrofotografi, kita coba di luar ruangan yang gelap, dan ini hasilnya agak beda jauh ya. Cuman ini tanpa astrofotografi. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe juga jangan lupa ya.